Ahoy, selamat pagi, selamat siang, selamat malam warga bumi yang gak gue cintai. Ayo adik-adik, siapa yang suka Ultraman? Warna kulit boleh beda, bahasa kita boleh beda, agama kita boleh beda. Yang pasti kita semua pernah duduk manis menikmati hari Minggu, duduk menyaksikan kumpulan propaganda Nippon Cahaya Asia dari pagi hingga siang yang ditutup dengan Ultraman atau Power Ranger mungkin. Ya tergantung yang lagi tayang sih. Bagi gue pribadi, saat ada kata Ultraman yang pertama kali ada di kepala adalah Nexus. Bukan karena gue nganggep ini seri Ultraman paling bagus. In fact, gue bahkan nggak pernah nonton sampai habis. Cuman 1 atau 2 episode dan beberapa potongan mungkin. Gue selalu ingat Nexus karena seri ini seolah menjadi patokan peralihan gue dari masa kanak-kanak ke remaja. Dimana pada masa itu gue nggak ngikutin Nexus karena udah sangat jarang untuk nonton rentetan tayangan pagi hari di Indosiar. Dengan adanya ya warnet ya, jam 6 lari pagi tapi larinya ke warnet, pagi dapat diskon sejam cuma 1.000. Hello, I like money. Namun meski gue hanya nonton sekilas, Nexus jadi membekas lebih dari seri yang lain ya karena tonnya yang gelap. Waktu itu gue ngerasa bukan lagi nonton superhero tapi nonton film horor. Dan ternyata selagi gue sibuk dengan akun Ninja Saga dan PB, di belahan dunia lain ada perusahaan yang sedang kacau balau dan salah satu alasannya adalah tema gelap yang memorable tersebut. Awalnya gue agak kaget dengan pemilihan sudut pandang yang gimana ya nyebutnya, menarik lah bisa dibilang. Sosok naif yang punya sense of justice luar biasa kuat dan sekaligus angkatan baru di sebuah pasukan khusus yang kita ikutin kini bukan lagi si Ultraman-nya itu sendiri. Tentu sebelum nonton seri ini gue udah tahu kalau memang dia bukan Ultraman-nya, ya tahu dari mana ya, dari Game PS2. Tapi gue kira POV Common ini hanya sementara atau mungkin bakal dibagi 50-50 lah dengan Himeya Jun sebagai Ultraman. Tapi enggak, sosok Jun justru ikut hilang dalam kabut misteri. Tapi ini justru malah yang ngehook gue buat terus nonton episode selanjutnya. Meski lumayan risih dengan sikap Common yang ya, bahkan anak SMP, tapi gue paham dia hadir sebagai mata kita penonton dan patokan world buildingnya. Seberapa ngeh masyarakat dengan Ultraman dan Alien mengambil jalan realistis layaknya film-film superhero beberapa tahun kebelakangan, dimana publik nggak langsung menerima begitu aja kalau Ultraman ini adalah penyelamat mereka. Fuck you. Hey, he said he was sorry. Well, fuck you too. Format per episodenya juga lumayan berbeda dari Ultraman sebelumnya yang gue ingat. Monsternya nggak lagi pakai format episodik yang tiap minggunya udah gonta-ganti, yang mana sekarang setiap monster punya screen time 4 episode. Tiap episodenya juga lumayan padat dengan banyaknya drama, mulai dari misteri, tilty, perdebatan moral antara Kamon dan Nagi, perdebatan tentang tujuan Ultraman, masalah hubungan Kamon dan Rico, hingga masalah Himeya yang sedikit demi sedikit mulai terbuka dari episode 5. Dan backstory-nya yang menyangkut perang Vietnam juga bagi gue cukup menarik, dimana Himeya sendiri mendapatkan kekuatan Ultraman dikala dia udah putus asa, sehingga motivasinya bukan untuk keadilan tapi penembusan dosa. Finally awake. Secara nggak langsung membuat kekuatan Ultraman bak hukuman yang harus ia pikul. Dan ini disampaikan nggak hanya melalui kata-kata, namun juga digambarkan melalui kehidupan Himeya yang berantakan, dihantui PTSD hingga memakan tubuh dan jiwanya. Himeya nggak tergopoh-gopoh cuman karena lukanya yang ia terima saat melawan monster, tapi juga psikisnya yang secara nggak sadar menggerogoti dirinya dari dalam. Hal ini membuat dinamik antara Kamon dan Himeya bagi gue sangat luar biasa bagus, di mana keduanya menjadi sosok harapan bagi satu sama lain. Kamon adalah secercah cahaya bagi Himeya yang diselubungi kegelapan, kendati dirinya sendiri adalah perwujudan dari cahaya itu sendiri. Dia yang nggak bisa melihat harapan pada dirinya sendiri seolah kembali menemukan jalan yang udah lama sirna. Sedangkan Kamon yang insecure melihat kesempurnaan pada Ultraman, sosok pahlawan yang selama ini nggak pernah bisa ia gapai seorang diri dengan segala kecerobohan dan nasib buruknya, membuat Ultraman menjadi layaknya idola bagi Kamon, panutan yang ikut membantu bara di dalam dirinya kembali bisa menyala dan menjadi kobaran api. Membuat Night Riders sama pentingnya dengan Ultraman.
Kali ini semua masalah nggak akan selesai dengan hanya kemunculan sosok Ultra, tapi justru bisa diselesaikan dari effort kedua belah pihak yang saling mengisi satu sama lain. Pasukan khusus kali ini nggak cuma jadi hiasan, tapi memang berperan penting. Mereka bahkan bisa mengatasi monster-monster yang umum tanpa bantuan Ultraman. Dengan padatnya permasalahan di setiap episode, Akihime Jun sendiri baru benar-benar dimulai ketika kita memasuki episode 19, mendekati klimaks pertengahan seri, bersama dengan misteri-misteri lain yang udah mendekati permukaan. Semuanya keluar bersamaan seolah letusan gunung berapi. Dengan plot twist Riko yang ternyata boneka, Nagi yang kembali bertemu Mizorogi, Common yang melalui 5 stack of grief dibantu dengan Himiya yang awalnya bingung dengan tujuan hidupnya, namun melihat kejatuhan Common, Himiya sadar apa maknanya ada di dunia. Kini giliran Himiya yang mengulurkan tangan. Kedua tokoh ini boleh gua bilang punya dinamik yang paling bagus selama seri berlangsung. Twist kalau Himiya akan mati dan digantikan dengan orang lain nggak mengejutkan bagi gua pribadi, karena kebetulan sedikit dari potongan yang gue lihat waktu kecil dan game PS2 udah menyuarakan hal ini. Tapi kenapa dan bagaimana prosesnya gue belum tahu. Jadi it's good to see how it unfold. Melihat struggle Himiya membuat gue langsung terbayang dengan salah satu ending di 3 Souls game. Buat yang bukan gamers atau yang belum pernah main, Dark Souls in a way punya konsep yang mirip, dimana keduanya berpusat pada cahaya atau api, dimana api udah mulai redup membuat dunia semakin dekat dengan era kegelapan. Nameless, accursed, undead, unfit even to be cinder. Dark Souls selalu memiliki ending lebih dari satu, dan di salah satu endingnya kita bisa memilih untuk meneruskan era api lebih lama lagi meski dengan api yang semakin mengecil, dan ini akan terus berlangsung hingga di Dark Souls 3 kita ngelihat nggak ada lagi kobaran api yang tersisa, hanya sebuah bara kecil. Cahaya yang dimiliki Himiya terasa begitu kecil dibandingkan kegelapan yang perlahan menyelimuti dunia. Jepang. Rasanya nggak bakal cukup untuk menyelamatkan dunia, terasa sesak. Akan tetapi hal ini terjadi karena Himiya sendiri nggak percaya dengan cahaya yang dia miliki. Selama ini bahkan melalui fotografi pun dia ingin menolong banyak orang. Akan tetapi Himiya merasa raihan tangannya begitu terbatas dan foto-fotonya sama sekali nggak bisa membantu, justru ikut serta menyalurkan teror. Padahal kenyataannya karyanya begitu menginspirasi orang lain, menyadarkan banyak orang. Begitu juga dengan menjadi Ultraman. 初めてだった他人の写真を見て震えたのは。ジュン、私ジュンの写真が好きよ。あんなにも力強く真実を伝えられる。それを教えてくれたのがこの人の最後の写真だ。君が俺を呼んだのか。目的が見えたような気がしたんだ。Dia merasa usahanya masih kurang, akan tetapi melalui tindakannya dia bisa menginspirasi Common hingga merubah pandangan Nagi. Hingga pada akhirnya dia sadar kalau menjadi Ultraman bukan hukuman tapi anugerah. Barulah dia sadar akan semua ini. In a way, ini seperti tamparan buat kita yang selalu melihat diri kita kecil. Oh, gue hidupnya pas-pasan jadi nggak bisa nyumbang gede buat yang lagi kena musibah. Oh, gue biasa-biasa aja jadi nggak punya kemampuan untuk terjun langsung membantu orang yang kemalangan. Bagus memang memasang goal yang tinggi, tapi juga sadari kemampuan kita membantu sekitar, tetangga, saudara, teman, baik dalam bentuk material maupun moral juga udah sangat membantu. Kita mungkin gagal untuk menjadi sesuatu yang besar dan sering kita impikan, tapi mungkin kita juga udah mencapai banyak hal tanpa kita sadari, yang bagi orang lain itu mungkin pencapaian yang besar. Cahaya yang Himiya Jun berikan kepada dunia enggaklah dewata, hanya sebuah cahaya lembut ditemani senyuman hangat Himiya mengucapkan perpisahan kepada Common dan orang-orang yang ia sayangi. Kehangatan cahaya tersebut bisa benar-benar kita rasakan melalui tone seri yang enggak lagi teramat gelap dan suram. Kita dibawa kembali kepada suasana riang penuh komedi konyol dan senyuman yang biasa kita lihat ketika menonton Power Rangers dan komplotannya. Meskipun masih ada misteri dan kegelapan yang menanti di sudut-sudut ruangan, apalagi dengan Ken, si dinamis ketiga yang hidupnya juga jauh dari kata bahagia, akan tetapi kesan optimisnya udah sangat jauh lebih berat, membuat pengorbanan Himiya benar-benar berarti. Bahkan Mizorogi pun ikut tercerahkan, meski hanya sebentar. Namun sayangnya, bagi gue pribadi, sisa 12 episode berikutnya nggak bisa mengimbangi 25 episode awal dan hanya terasa layaknya tambahan cerita sampingan. Kenapa? Nah, mari kita lanjut ke
Kalau malapetaka punya wujud, maka Ultraman Nexus adalah salah satu contoh wujud tersebut. Mulai dari situasi Subaru Production yang memburuk, rating yang anjlok, reputasi yang kurang baik, hingga pemangkasan episode. Nexus sendiri adalah bagian dari Project Kaiichi Hasegawa udah sejak lama di bawah kode nama Yellow Ace. Bahkan ini udah ada sebelum tahun 2001. Project ini cukup banyak mengalami perubahan selama proses praproduksi dengan penyelesaian cerita pasca 9/11. Kemudian penggabungan konsep dengan seri Ultra yang gagal lolos di Purvia yaitu Ultraman Cross, dan kemudian tema gelapnya juga lebih diperhalus lagi dan enggak seberani konsep awal. Hingga kemudian Project Yellow Ace berganti nama menjadi Ultraman The Next, prequel untuk seri Nexus. Gua untungnya sempat nonton movie The Next, terima kasih Indosiar, dan meski gua bingung dengan plotnya karena otak gua belum berkembang sebagaimana anak-anak tolol lainnya, tapi The Next sangat membekas karena wujudnya yang kayak ksatria plus mecha gitu, dengan tubuh yang dipenuhi armor. Mungkin kapan-kapan bakal gue tonton ulang kali ya, biar paham plotnya, biar nggak pelongo-pelongo kayak dulu. Saat dalam proses casting, skrip Nexus dan The Next udah sangat rangkum, sehingga segala twist, pembukaan, hingga penutup udah solid. Permasalahan awal yang Nexus dan The Next hadapi adalah pembentukan dana, yang sebelumnya semua Ultra peran Nexus selalu mendapat dana produksi tanpa batas. Kini dipaksa untuk hanya mendapat dana sekitar 0,9 juta dolar, dan untuk keseluruhan episode itu kurang lebih sekitar 769 miliar rupiah. Sedangkan sebelumnya bisa mencapai lebih dari 1 triliun, atau mungkin kurang dikit lah ya, tahun segitu agak kurang tahu juga nilai rupiah kita berapa. Ya, keterbatasan dana membuat produksi The Next memakan waktu yang sangat lama, sehingga movie yang harusnya jadi prequel ini keluar di tengah-tengah penayangan Nexus. Akan tetapi dalam eksekusinya sendiri bagi gua nggak ada masalah dan justru bagus. Sepanjang sejarah perfilman, kendala dana atau pembatasan dana yang kecil kerap kali membuat hasil karya yang sangat kreatif. Hal ini bahkan masih bisa kita temui di masa sekarang seperti The Batman, bahkan Sore Istri dari Masa Depan. Well, tunggu dulu. Kalau pakai standar Hollywood sih ya, kalau standar Indonesia, Sore termasuk film yang budget besar. Tapi keterbatasan dana sering menjadi paksaan bagi tim produksi untuk mengambil langkah yang lebih kreatif. Dalam Nexus, hal ini hadir dalam format monster-monster yang baru dikalahkan tiap 4 episode sekali. Mereka sekarang lebih aktif, lebih pintar, dan bisa kabur. Ini ada untuk memotong dana pada biaya kostum. Kemudian ada yang namanya Metafield dan Darkfield, sebuah paket dimension yang bisa para Ultra buat agar pertarungan mereka nggak berdampak besar kepada lingkungan sekitar. Dan dengan salah satu plot yang berkutat pada penggiringan opini publik dan media kontrol, Metafield menjadi elemen yang penting dan menarik. Heroism Ultra juga lebih terasa karena sebisa mungkin nggak ada korban dalam pertempurannya, sehingga seharusnya di akhir saat Ultraman nggak lagi bisa menggunakan Metafield dan pertarungan merambat ke kota, ketegangan bisa jauh lebih terasa harusnya. Nah, Metafield sendiri hadir karena tim produksi harus menggunakan set yang sama berulang-ulang demi penghematan biaya. CGI juga lumayan banyak dipakai dengan kualitas yang ya so-so lah, tapi masih bisa ditoleransi dan bukan hal yang mengganggu kok. Bagi gua ya, nggak tau lah kalau wibu, ini kayaknya hal yang luar biasa dikecam. Kemudian efek-efek praktikalnya juga lebih terbatas, begitu pula sound effect yang kalau kalian nonton sangat jelas nggak terlalu bervariasi. Namun sayangnya kekreatifan ini rasanya sama sekali nggak berarti pada saat itu, karena Nexus harus dipangkas dan berhenti 13 episode lebih cepat dari target awal yang harusnya ada 50 episode dikarenakan rating. Kok kayak dejavu ya? Kenapa banyak banget sih karya seri ataupun film yang mungkin akan jauh lebih bagus dalam bentuk aslinya nggak pernah bisa kita lihat karena permasalahan di balik layar. Sayangnya berbeda dengan original Gundam ataupun Gundam X yang udah kita bahas sebelumnya dan masih terasa kayak karya yang komplit, Nexus sangat terasa terburu-buru dan berakhir dengan nggak memuaskan bagi gue pribadi. Seperti yang gue bilang sebelumnya, 13 episode akhir nggak seimbang dengan 25 episode awal. Arc Mizorogi cuman secuil, cuman numpang lewat doang. Jadi pengorbanannya sama sekali nggak terasa penting. Masalah media kontrol yang lenyap begitu aja tanpa jejak, dan kemudian tiba-tiba dimention lagi di akhir. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Kamon yang tiba-tiba jadi Ultraman padahal Nagi masih menjadi dinamis. Aneh banget, dia yang selama ini jadi penasihat Ultra tiba-tiba maju di garis depan tanpa babi bu. Mephisto juga sangat-sangat underdeveloped. Terornya bahkan nggak kerasa geli. Adegan dia yang menghancurkan kota sama sekali nggak terasa punya dampak karena ya gitu aja terjadi
jadi gitu aja gitu. Gimana ya? Sama halnya dengan warga yang tiba-tiba menyemangati Ultra padahal mereka punya nol pengetahuan tentang hal tersebut. ウルトラマンは俺たちのために戦ってくれた。 Kalaupun ada rumor, masih tetap nggak masuk akal. Sangat berbeda jauh dengan konflik di awal cerita. 25 episode awal gue boleh bilang isinya lebih padat, tapi pacingnya bisa ngalir. Yang jadi gangguan cuma Watakamon. Semuanya bisa diserap penonton karena alasannya jelas. Berbeda dengan 12 episode terakhir yang segala plot diras secara tiba-tiba muncul dan selesai tanpa pamit. Ini dikarenakan rating yang anjlok. Nah, alasan rating terjun bebasnya juga sangat banyak, datang dari berbagai arah, membentuk badai yang rasanya melantahkan Suburaya Production. Untuk tema yang lebih kelam, tentu target pasarnya fans veteran maupun remaja. Namun sayangnya, sebagaimana Gundam, Nexus kebagian jam pagi karena jam tayang malamnya diisi Seed Destiny. Didepak karena anime sampah, astaga. Anime cat. Dengan jam tayang pagi, otomatis terulang kembalilah. Salah target audiens, anak-anak nggak paham, orang dewasa kelewatan jam tayangnya. Ya, belum lagi para fans veteran pun udah banyak yang skeptis dan nggak seneng pada keputusan Nexus yang menggunakan banyak CGI. Lalu kemudian karena ada di segmen pagi pun, Nexus nggak luput dari gorengan media yang memberi negatif review kalau seri ini sok terlalu edgy, menimbulkan reaksi berantai di mana para orang tua protes kalau tayangan ini akan nggak baik untuk ditonton anak-anak mereka, membuat rating anjlok dan bertahan di 2%. Lalu datanglah bandai si badut yang sangat ingin nge-push mainannya hingga berakhir dalam kerugian, di mana mainan Nexus yang hadir dalam bentuk Mephisto hanya jadi pajangan toko dan mulai ditolak di banyak tempat. Dan nggak cukup sampai di situ, karena pada akhirnya episode harus di-cut, membuyarkan plot-plot yang udah tersusun rapi hingga akhirnya jadilah pacing yang nggak karuan mendekati akhir seri. Ketika baca artikel mengenai semua kesalahan ini, gua sampai ketawa, lagi nggak bisa berkata-kata, dan gue nggak bisa membayangkan gimana situasi saat produksi karena Project The Next cukup dipercaya dan sudah disiapkan matang-matang bertahun-tahun loh, malah menjadi malapetaka. Ya, sangat disayangkan memang. Namun untungnya seri ini nggak begitu aja dilupakan dan termakan waktu, karena dari yang gua baca fans Ultra juga cukup suka dengan seri ini, atau lebih banyak orang mengapresiasinya setelah seri Nexus berakhir dan jadi cult klasik. Ya, gitulah. Mari kita tutup bab suram ini dengan membahas desain. Bagi gue sendiri, elemen yang paling menarik perhatian selama menonton selain plotnya adalah pemilihan kostum dan atributnya. The Next masih lekat di memori gue karena penampilan ultranya yang jauh berbeda dari yang udah gue tonton. Dimana The Next dan Nexus sendiri seperti dibungkus armor. Belum lagi bentuk kepala Nexus yang terlihat seperti helm perang sekaligus atribut kepala prajurit Jepang zaman samurai. Perubahan warna atau form dari abu-abu ke biru ke merah atau ya gitulah. Juga katanya adalah simbol kalau Nexus berkembang. Kalau sesuai rencana, maka yang menjadi host Nexus nggak cuma hanya Himiya, Ken, dan Nagi, tapi juga siapa yang namanya gue lupa. Dan akan ada permainan time travel di mana Nagi pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan Komon yang tenggelam. Kalian ingat flashback yang selalu Komon banggakan untuk alasannya menjadi naif dengan sense of justice yang tinggi? Ya, yang mana sayangnya hal ini juga ikut tersapu ke laut dan tidak pernah terselesaikan. Selain Nexus Armor, seragam Night Riders juga menurut gue lumayan keren dan bener-bener kayak pasukan khusus, bukan sekedar jaket buatan on guard duty di base. Untuk pesawat tempur gue rasa sama bagusnya sih dengan seri-seri sebelumnya, tapi ya dengan arsenal yang bisa nembakin laser Ultraman itu udah termasuk improvisasi yang keren. Apalagi ya, udah kayaknya gue bukan seorang military buff atau penggemar tokusatsu, jadi kurang bisa nge-hype atau ngebahas desain-desain yang ada lebih dalam. So gue rasa kita udah beres sih kayaknya. Kendati segala malapetaka yang ada, kekurangan serinya, Nexus gue rasa adalah tayangan yang lumayan solid. Bakal bagus banget kalau aja bagian akhirnya nggak kayak orang lagi dikejar pinjol. Tapi ya tetap experience yang menyenangkan, dan gue nggak nyesel buat ngabisin waktu nonton 37 episode. Nah, kalau kalian gimana? Suka juga kah dengan Nexus? Atau lebih suka yang tradisional? Nah ya, buat penggemar Ultra, apa seri baru ada yang temanya seberat ini juga kah? Boleh komen-komen di bawah, siapa tahu gue tertarik buat nonton dan bahas ya.